datangnya dari hamba Allah di Jawa Timur. Pertanyaannya, bagaimana cara membedakan antara ajakan hawa nafsu dan kata hati? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara menterbiah hati agar tidak memandang rendah seseorang, katanya Habib. Bisikan hati itu satu, ada kalanya dari malaikat, ada kalanya dari Allah. Yang baik ya ada dua ya. Bisikan hati ini dari Allah atau dari malaikat. Yang jelek dari syaitan atau dari nafas. Ketika ada bisikan hati di diri kita, kita lihat ini dari siapa? Baik apa jelek? Oh, ajakan sholat, baik. Nah, ini dari siapa ini? Bisa dari Allah, bisa dari malaikat. Tandanya apa? Kalau dari Allah, bisikan itu kuat sekali untuk kita lakukan. Dari malaikat agak lemah. Itu bedanya kata ulama. Maka silakan lakukan itu, bisikan dari Allah nikmat. Tapi ketika bisikan itu jelek, maka sumbernya dari dua, syaitan atau nafsu. Bedanya apa? Kalau syaitan bisikannya itu lemah, kalau nafsu bisikannya kuat. Makanya syaitan itu lemah. Min syarril waswasil khannas. Hanya dengan zikir sungguh-sungguh lari syaitan itu, bisikannya hilang. Tapi nafsu bisikannya kuat, tidak mudah untuk kita hilangkan. Maka Anda perlu lihat bisikan itu dari, kalau baik antara dua, kalau jelek juga antara dua. Yang nomor dua, Ustaz, cara menterbiah hati agar supaya tidak memandang rendah seseorang, katanya Ustaz. Tadi kita membahas di Rauhah ya, maka saya sarankan Anda untuk menonton kembali di YouTube Al-TV Al-Wafa Tarim, Rauhah Hikam Ibn Athaillah yang ke-49 ya, 49 hari ini. Hari ini Selasa, tanggal berapa ini? 28 November, acara Rauhah. Anda lihat di sana, di situ kita jelaskan panjang lebar tentang hal yang semacam ini. Intinya, orang memandang rendah seseorang itu ada sebabnya. Memandang rendah orang itu adalah buah dari sifat yang jelek. Apa sifat jeleknya? Dia ujub, dia bangga hati, dia merasa mulia. Kenapa dia merasa mulia? Mungkin ada keistimewaan yang Allah berikan kepada dia. Mungkin Allah berikan dia ilmu, dia nggak sadar bahwa ilmu itu perlu disyukuri dan diamalkan, tapi dia hanya bangga dengan ilmunya, dia memandang rendah orang lain. Ujub sebab ilmu. Ada yang bangga sebab ibadah, dia udah sholat tahajud, dia baca Quran, dia puasa Senin Kemis atau puasa Daud dan seterusnya, sehingga dia merasa banyak ibadah, memandang rendah orang lain. Atau bangga dengan hartanya, bangga dengan pangkatnya. Semua merendahkan orang lain itu adalah buah dari sifat yang jelek, al-ujub. Ujub membuahkan itu. Yang kedua, kita merasa punya amal dan dosa kita ini kita yakini sudah diampuni oleh Allah. Kita memang husnudzan ya, mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita, Allah mengampuni semua dosa kita. Tapi ini hanya husnudzan,
Tidak bisa menjadi yakin karena kita nggak tahu. Kapanlah kita dapat SMS dari malaikat Jibril bahwa dakwah kita ini diterima oleh Allah? Ya, dakwah nih malam ini. Kita hanya husnudzon, ya Rabb, ikhlaskan saya dan terima amal saya. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Tapi ini diterima apa tidak oleh Allah, kita nggak yakin. Dosa kita, setelah kita memang kita taubat, kita istighfar, syarat taubat sudah kita lakukan, maka kita husnudzon, dosa kita diampuni. Husnudzon, nggak ada yakin. Siapa orang yang yakin dosanya diampuni oleh Allah? Nggak ada. Sifat orang mukmin, dosanya walaupun sekali dalam hidupnya itu membuat dia takut. Amal solehnya walaupun sebesar gunung, sebanyak lautan, seakan-akan dia menganggap gak punya apa-apa. Sebaliknya orang munafik, dosanya yang banyak tidak membuat dia takut. Dia yakin dosanya diampuni oleh Allah semuanya. Ibadahnya yang sedikit membuat dia bangga, seakan-akan dia yakin ibadahnya itu diterima oleh Allah semuanya. Dari sinilah akan membuahkan sifat ujub dan merendahkan orang lain. Maka kita perlu tahu, tafakkur, dosa saya ini berapa banyak, sudahkah diampuni oleh Allah? Orang lain kan juga berdosa, iya. Orang mukmin lihat dosanya orang itu, Allah Ghafur Rahim, mungkin dia udah taubat dan diampuni semua dosanya. Untuk orang lain, untuk dirinya lah. Lihat itu Nabi Adam alaihissalam, makan buah huldi sekali, melanggar perintah Allah sekali dalam keadaan lupa. Itu diingat-ingat terus sama Nabi Adam sampai kiamat. Sampai hari kiamat, ketika kita datang ke Nabi Adam minta syafaat, apa kata Nabi Adam? Inni adnabtu damban, saya pernah berdosa sekali. Sekali diingat-ingat sama Nabi Adam, padahal lupa beliau. Ini mukmin, ibadahnya begitu banyak nggak dilihat. Ini mukmin. Dosanya orang, Allah Ghafur Rahim, mungkin dia udah taubat dan diampuni oleh Allah. Ini mukmin memandang dosanya orang. Ibadahnya orang, Masya Allah, dia ibadah, dia sholat, dia dzikir, berapa banyak derajat yang dia dapatkan. Ini mukmin. Cara memandang dosanya orang, cara memandang amalnya orang. Orang munafik sebaliknya, memandang dosanya orang seakan-akan dosa itu nggak mungkin diampuni oleh Allah. Kalau dia yang berdosa pasti diampuni, kalau orang lain nggak diampuni. Melihat amalnya orang, riya, ini ingin dunia, ini untuk dia, anak ikhlas, anak ini, anak itu. Maka memandang rendah orang itu adalah buah daripada ujub. Ujub itu memandang diri kita sudah sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Udah banyak ibadah, dosa kita udah diampuni oleh Allah. Padahal Habib Umar bin Abdurrahman, Habib Umar Al-Muhdar bin Abdurrahman As-Saggaf, ya, beliau itu dari hebatnya mujahadahnya sampai dikatakan setiap satu nafas itu membaca ya Latif, 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 ya Latif 1000 kali. Setiap nafas 1000 kali membaca ya Latif. Begitu hebat. Khaddamnya 500 kali ya Latif. Apa kata beliau? Amal yang begitu hebat, ini dzikirnya, belum sholatnya, belum Qur'annya dan seterusnya. Apa kata beliau? Jika Allah memberi kabar saya dan saya yakin bahwa tasbih saya diterima oleh Allah, satu tasbih aja, satu bacaan ya Latif diterima oleh Allah, satu, padahal dia 1000 ya Latif tiap nafas, bukan tiap hari, tiap nafas, satu aja diterima oleh Allah. Maka la dhayyaftu ahla tarim 3 ayyam bil burri wal ham,
seluruh penduduk Tarim, karena beliau tinggal di Tarim, saya jamu, saya undang makan 3 hari 3 malam dengan kambing dan gandum. Tasyakuran, Allah menerima satu dari ya Latif saya. Artinya apa? Amal sebanyak itu beliau nggak yakin diterima. Husnudzon memang, tapi yakin tidak. Dan itu akan membuat beliau merasa tidak punya amal. Nah, sehingga apa yang mau dibanggakan? Apa yang mau disombongkan? Seseorang yang merasa dosanya tidak diampuni oleh Allah, nggak pasti diampuni, dan ibadahnya begitu banyak, belum tentu diterima oleh Allah. Tidak akan ada ujub, tidak akan ada merendahkan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Hasan Ismail Al-Muhdar, khadim Pondok Pesantren Nurul Iman. Kami informasikan kepada semua donatur Masjid Awwabin pada hari Jumat ini tanggal 9 Juni. Alhamdulillah, kita melaporkan perkembangan Masjid Awwabin. Lantai pertama sudah kita lewati dan sudah selesai, tinggal finishing. Dan ini lantai yang kedua juga sudah selesai pengedekan, dan insya Allah sebentar lagi proses finishing. Dan ini kita naik lantai 3 atau lantai 2 masjid. Alhamdulillah udah proses pengedekan. Setelah itu kita mulai finishing, mulai dari lantai dasar aula, masjid yang pertama dan lantai masjid yang kedua. Terima kasih banyak semua donatur, semua simpatisan, baik yang mengikuti bulanan setiap bulan 100.000 ataupun yang memberikan hartanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sedekah jariah. Kalau kemarin Anda yang ikut, ini waktunya Anda menjadikan sedekah jariah ini untuk orang tua Anda, untuk anak Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai, untuk istri Anda, sehingga semuanya kaya dengan pahala dan taat di hari kiamat. Karena masjid ini akan ditempati semua kegiatan ibadah, belajar mengajar di masjid, dakwah ilallah di masjid, salat jamaah di masjid, aurat di masjid, pengajian di masjid. Masya Allah, begitu besar fungsi masjid dan aula Al-Awwabin yang diberi nama oleh guru mulia kita dengan Awwabin. Mudah-mudahan dapat selesai dan bermanfaat sampai hari kiamat. Terima kasih. Barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.